Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat Bu? Sama, masih semangat gak hidupnya Bu? Oh, masih semangat gak hidupnya? Insya Allah. Kalau ditanya Bu mau hidup berapa tahun lagi, yang selama ya Ustaz, masa sebentar lagi. Ya Bu, pengen lama Bu ya? Insya Allah. Apalagi ini mendekati bulan Ramadan. Berapa hari lagi sih Bu? Ya, paling-paling 3-4 hari lagi ya. Iya, Senin itu kelihatannya 3 hari lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalamnya. Maaf ya. Kakak. Bu, di bulan Ramadan ada apa Bu? Ini sih kalau ngaji dengan saya ya seperti ini ya. Tadi pagi tiba-tiba Pak Osranda Sauki telepon saya angkat karena nomornya belum di save, nomornya lain kalau saya ini. Tiba-tiba nge-WA, Pak bisa ngisi enggak? Saya bilang ini biasanya yang instan itu berbahaya, makan mie banyak-banyak tuh bahaya, malusus. Makanya biasanya enggak lah kalau dadak-dadak, tapi ini ya Allah saya bilang bulan Ramadan sebentar lagi. Kebetulan lagi kosong. Iya, makanya insya Allah mudah-mudahan Allah mencatat amal baik kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diriwayatkan dalam kitab Nuzhatul Majalis yang dikarang oleh Al-Imam Abdurrahman As-Saburi Asy-Syafi'i, Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Betul tidak?
Ramadan itu ya. Ada huruf ro, ada huruf mim, ada huruf dot, ada huruf alif, ada huruf nun. Karena saya sering sampaikan di majelis taklim, kalau ibu nunggu ustadznya datang, pujian, apa pujian itu? Ya selawatan, ya Ramadan. Nah begitu ya kalimatnya ya Ramadan, karena dotnya ada alif atau hamzahnya, dotnya yang panjang, bukan ya Ramadan, itu salah ya, karena Ramadan itu ada 5 huruf. Ro, mim, dot, hamzah, nun, Ramadan. Atau Ustaz apa-apa lain maknanya nanti. Makanya kata Abdul Rahman As-Syafi'i dalam kitab Nuzhatul Majalis dikatakan, rohnya dalam kalimat Ramadan itu adalah menggambarkan ridwanullah, yakni keriduan Allah Subhanahu wa taala. Rohnya bagi siapa Ustaz itu keriduannya? Lil muqarrabin, bagi orang-orang yang mau melakukan pendekatan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Dengan cara apa mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan? Tentu dengan amaliyah. Yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Lalu dengan sholat tatawwu, sholat sunnah. Lalu kemudian dengan apa lagi? Dengan berbanyak infak dan sedekah. Karena Allah katakan ridwanullah, keriduan Allah dicurahkan di bulan Ramadan lil muqarrabin, bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sering dikatakan kalau bulan Ramadan itu setan-setan di cang-cang, memang itu cang-cang. Diikat setan-setan, lalu kemudian pintu surga dibukakan. Ustaz, di bulan Ramadan juga banyak aja orang maksiat, katanya setannya diikat. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang setan itu lepas dengan maksiatnya manusia, sehingga di bulan Ramadan diperintahkan kita untuk mencari ridwanullah, keriduan Allah dengan cara apa? Muqarrabin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ngajinya sampai jam berapa? Biasanya kalau ustaz yang lain sampai jam 5:30, sama saya sampai jam 5 aja ya. Iya. Kadang-kadang nungguin ibu-ibu majelis itu baru kena ATT katanya gitu. Ustaz yang harus nongkrong 30 menit, ibu-ibu mau kuruyuk satu-satu. Ya Allah ya Rabbana, harap ning surga jemengkol tik buati. Kau kan yang kesinggung di orang-orang yang cengar, Masya Allah. Si Ustaz kalau ngomong katanya, ya udah syukur alhamdulillah lah datang juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ridwanullah. Lalu yang kedua apa? Mim. Mimnya apa Ustaz? Maghfiratullah. Maghfiratullah, ampunan Allah. Bagi siapa Ustaz? Dalam kitab Nuzhatul Majalis itu dijelaskan maghfiratullah akan diberikan lil tawwabin, bagi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menghadapi bulan Ramadan, maka syarat mutlak yang harus kita perbanyak adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu masih ada sangkut paut dengan sesama manusia, jangan berharap puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam penjelasannya mengatakan, innallaha yanzuru ila ummati birrahmat illa al-arba'ah mu'minu khamrin wa qati'ur rahimah wa musahidun wa aqul walidayhi. 4 hal yang akan menghambat pahala puasa kita, sehingga Rasulullah dalam penjelasannya katakan
bahwa min dalam kalimat Ramadan adalah maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala akan dicurahkan. Buat siapa? Litawabin, bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering dijelaskan dalam ajaran agama itu bahwa 10 hari pertama apakah? Rahmatul, rahmat dari Allah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. 10 hari yang kedua Rasulullah katakan apa? Ampunan Allah, ya kan, rahmat dan ampunan. Ya, di sana maghfiratullah, Allah turunkan ampunan. 10 hari ketiga Allah oleh Rasulnya katakan kun minan nar, dibebaskan manusia yang berpuasa dari berbagai macam siksa api neraka. Tapi prasyaratnya, syarat puasa kita yang pertama harus kita lakukan ketika ingin menggapai maghfiratullah, maka tawabin, perbanyak taubat kepada Allah. Tapi sering saya katakan, yang namanya taubat itu ada dosa yang langsung kepada Allah, ada dosa yang hubungannya dengan sesama manusia. Kepada Allah tidak sholat, tidak ngaji, tidak taklim, itu dosa kepada Allah. Taubatnya dengan apa? Perbanyak baca istighfar, perbanyak sholat taubat, berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, di bulan menghadapi Ramadan, ikhtiar kita, hati-hati kita, muhasabah kita, itu dosa kepada Allah. Dengan istighfar beres, sholat taubat tuntas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada dosa yang ada hubungan dengan sesama manusia, masuk di bulan Ramadan kita akan menggantung antara langit dan bumi. Karena Rasul katakan saumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ardh, menggantung antara langit dan bumi, illa radina nasyariha, kecuali manusia-manusia di sekitarnya sudah merasa ridho kepada yang bersangkutan. Sehingga dikatakan oleh Rasul, ya, innallaha, sesungguhnya Allah yang ila ummati birrahmah, memandang umat Rasulullah itu terutama di bulan Ramadan penuh dengan rahmat. Artinya apa? Keridhaan Allah akan disampaikan, ampunan Allah akan diberikan, illal arba'ah, kecuali 4 golongan manusia. Siapa? Mudminu khamrin, yang pertama orang-orang yang suka minum minuman keras. Susah itu kalau dia tidak taubat. Maka tatkala Ramadan masuk, cepat taubat. 1. Yang kedua, setelah mudminu khamrin, wa qati'ur rahimah, orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka puasanya masuk di Ramadan, maghfiratullah akan terlarang, keridhaan Allah akan terlarang. Kalau manusia mempunyai akhlak qatir rahim, suka memutus tali silaturahmi. Ustaz, memutus tali silaturahmi seperti apa? Mungkin karena permasalahan sepele, entah persaingan gitu ya, entah dalam bentuk kesel sama anaknya karena mungkin saja bertengkar anaknya ke bawah ke orang tua. Kita sudah minta maaf, Bu, bulannya ayo minta maaf ya, saya minta maaf nih menghadapi bulan Ramadan. Kitanya tuh sudah datang, kata dia, ogah amat, kita mah masih nyengkelit nih, nanti udah bakal dimaafkan. Ini orang dikatakan dengan qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Di bulan Ramadan rahmat Allah akan tertahan sebelum dia mampu afina aminnas, memberikan maaf kepada orang lain. Mudminu khamrin qati'ur rahimah. Yang ketiganya musyahinun. Apa Ustaz musyahinun? Musyahinun itu orang yang dengan tetangga,
orang yang dengan karib kerabat, orang yang dengan sesama manusia tidak bertegur sapa selama 3 hari 3 malam karena pertengkaran. Karena apa ya? Ada rasa kesel saja di hati. Maka yang seperti ini rugi masuk di bulan Ramadannya. Ustaz, kalau saya tidak pernah ngobrol sama tetangga tapi tidak ada permasalahan, itu mah tidak jadi persoalan. Ya. Tapi kalau misalkan gara-gara mau hajatan minjem sendok 100 biji, barang baliknya cuma 99 sepotong, misalkan sendoknya ke bawah itu sampai sekarang sebel kita, sendok kita patah 1, malah sepotong dibawa balik ke sini. Dianya ngomong apa pokoknya kita mah apapun juga nggak mau memaafkan dia. Sampai sekarang tidak ngobrol, tidak pernah bertemu sapa, maka rugi orang seperti ini menghadapi bulan Ramadan. Hari di Kemuning mah insya Allah udah saya tahu persis. Di Kemuning mah ibu-ibunya soleha. Apalagi yang namanya soleha? Nggak ada. Iya, adanya di sini mah ada nama-nama modern doang ya. Iya. Allah, insya Allah tuh bisa nggak? Maghfiratullah Allah turunkan kepada orang-orang tersebut. Lalu Ustaz, yang keempat siapa? Yang tidak akan diampuni oleh Allah, Ramadannya tidak akan mendapatkan apa-apa juga. Dikatakan oleh Rasulullah, yang keempatnya adalah wa'akuli walidayhi. Orang-orang yang punya dosa sangkut paut dengan kedua orang tuanya yang belum dituntaskan. Jangan berharap Ramadan kita akan penuh berkah, keriduan Allah diturunkan, maghfirah Allah diturunkan, kalau kita masih punya sangkut paut yang belum tuntas dengan kedua orang tua kita. Ada kata, ada kalimat, ada sikap, ada gestur yang tidak menyenangkan orang tua. Sampai sekarang orang tua masih merasa sakit hati, maka jangan berharap maghfiratullah akan diturunkan kepada kita di bulan Ramadan. Makanya sering kita kalau lihat, kalau menghadapi bulan Ramadan itu kan, ada orang yang mudik dulu, orang tuanya, Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, bagaimana? Cepat kirimkan doa. Ya, Ustaz, orang tuanya jauh, duit kena baliknya nggak punya, bagaimana? Di WA, di telepon. Itu kelihatannya sepele, tetapi fungsinya sangat besar. Kenapa? Karena faktor puasa kita akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya Rahmin, Ridwanullah, Maghfiratullah. Lalu setelah Roma, dotnya itu adalah Tomanullah. Apa Ustaz? Tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggungan bagaimana? Tomanullah lis-sabirin. Di bulan Ramadan Allah akan menanggung orang-orang yang berpuasa, baik kebutuhan materi, fisik materinya, asalkan kata Allah lisabirin, orang-orang yang puasanya penuh dengan kesabaran. Jelas itu dalam kitab Nuzhatul Majalis karya Abdul Rahman As-Sabri As-Syafi'i dikatakan bahwa ini kalimat atau huruf dotnya itu adalah Tomanullah. Tanggungan Allah, Allah yang akan menanggung orang yang berpuasa. Yang penting puasanya penuh dengan kesabaran, mendatangkan kesabaran. Insya Allah, jangan galau puasanya, begitu maksudnya. Waduh siru, makan mana laki kita yang habis di PHK. Waduh, mana mau puasa? Kan kadang-kadang muncul sikap khawatir terhadap diri, sehingga puasanya tidak dimana waktu sabar, maka orang seperti ini akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, subhanahu wa ta'ala.
Dalik. Wal alifu dan huruf alifnya ra mim dal alif ya. Apa itu ulfatullah? Ulfatullah apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi siapa yang Allah cintai, lil mutawakkilin, bagi orang-orang yang senantiasa bertawakal di dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan yang terakhir hurufnya adalah huruf nun, yakni nawalullah. Apa Ustaz nawalullah? Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa Allah akan menurunkan anugerahnya di bulan Ramadan? Bagi orang yang berpuasa, yang melahirkan sifat lis-shadiqin. Puasa itu melahirkan kejujuran kan? Iya kan ya? Dan apanya juga orang puasa pasti menjaga. Bahkan Rasul katakan kalau kita ditawari makan minum saja sedang berpuasa harus jujur, ana shaim, saya sedang berpuasa. Ya. Bahkan saya sering sampaikan contohnya, kalau kita di sini bertiga, 1, 2, 3 orang, saya di sini wudhu jam 12 siang, jam 12 siang berwudhu, di sana ada banyak orang, di sini banyak orang, samping kanan, samping kiri saya, berani nggak saya telan air ketika kumur-kumur? Dan tidak. Kenapa? Allah pelatih kejujuran, maka Allah akan menurunkan anugerahnya di bulan Ramadan bagi orang-orang yang berpuasa, yang puasanya melahirkan kejujuran. Mudah-mudahan kita mampu mengambil dan memetik hikmah pada bulan Ramadan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lanjut. Saya katakan tadi sampai jam 5. Iya. Iya. Baru datang yang duluan, salah dewe, kenapa datangnya lambat? Insya Allah, nanti kabur lagi malah. Ya, mantap kalau humor, kalau dari sepuh bercanda Bu ya, jangan diambil hati ya. Syukur alhamdulillah ada yang datang juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Kenapa? Yang saya pertama tadi belum tertulis membaca Al-Quran, yang rohnya itu tuh sholat sunnah, sholat perbanyak sholat sunnah. Iya, betul itu ya diantaranya. Ya, itu diantaranya. Kenapa sih Ustaz kita harus memperbanyak amaliyah? Ingat Ibu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam, yakni kita sebagai manusia, ya Bu ya. Rasulullah katakan yudha'aful hasanatu, Allah akan lipat gandakan pahalanya asyru amthaliha ila sab'ami'ati dhifin, dari mulai 10 kali lipatan sampai dengan 700 kali lipatan. Kenapa kita harus memperbanyak amaliyah di bulan Ramadan? Allah melalui Rasulnya katakan seluruh perbuatan anak Adam itu akan Allah lipat gandakan pahalanya asyru 10 hasanah, yakni 10 kebajikan ila sab'imi'ati darajah atau dhifin sampai dengan 700 lipat pahalanya. Wa qala azza wa jalla, dan Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. As-saumu li wa anna azidi, saum atau puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bisa dipahami gak di situ? Allah katakan di bulan Ramadan itu pahala apapun Allah akan lipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Coba kita bayangkan, Masya Allah, kadang-kadang tapi yang namanya pahala itu nggak kelihatan sih emang itu. Jadi susah. Coba kalau pahala itu gambarnya Soekarno-Hatta, pokoknya mah, ngandas kita mah, pasti datang ngajinya ke perguruan-guruan kayaknya mah, penuh kayaknya mah. Insya Allah, ya. Saya katakan Allah katakan illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, aku yang memerintahkan dan aku yang akan langsung membalasnya kepada manusia. Kalau amaliyah lain dibayar dengan 700 kali lipat, maka puasa berapa Allah yang Maha tahu. Yang jelas tidak bakal kurang dari 700 kali lipat.
Itu adalah pahala di bulan Ramadan. Makanya kenapa ikhtiar kita, hati kasih kita untuk memperbanyak amaliyah di bulan Ramadan. Itu Bu ya maknanya. Kalau tarawih itu kan terus ditutup dengan sholat witir. Betul. Kita tahajud malam nggak perlu lagi dengan witir kan Pak? Gitu. Saya mah kadang sudah sholat witirnya habis sholat tarawih. Wah gimana nanti boleh nggak sholat tahajud? Ya, jumhur mengatakan tidak apa-apa, laksanakan saja. Ya, tidak perlu witir lagi karena witirnya sudah. Ustaz sangga benar nggak parut tuhu ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita melaksanakannya. Karena ada satu syarat kalau sholat tahajud kan persyaratannya harus sudah tidur dulu. Kalau belum tidur ya itu mah sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak namanya sholat sunnah. Karena namanya tahajud mah jumhur ulama katakan kalau kita sudah tidur terlebih dahulu. Ya di sana maknanya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang sangat sahih di mana Rasul katakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan dan khusyukan, maka Allah katakan akan dilepaskan ma taqaddama min dambi, ghufira, Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia yang berpuasa, dosa dari dia yang sudah dilakukan tempo-tempo hari. Jadi mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya mudah-mudahan walaupun 3 hari lagi juga tidak bisa menjamin kalau kita sampai di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu pahala Allah lipat gandakan, ampunan Allah dicurahkan, sehingga kita kalau betul-betul menjalankan puasa Ramadannya dengan iman dan kehusuan, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Bahkan kalau kita sampai kepada apa yang namanya Lailatul Qadar, maka dosa kita selama 83 tahun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Betul enggak 83 tahun kurang lebih? Kalau serikat khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan malam Lailatul Qadar itu. Sekarang bayangkan kalau sebulan berapa hari? 30 hari dikali 1000 berapa? 30.000 apa 36.000? 36.000 dibagi 12, maka jatuh kurang lebih 83 tahun. Bonus usia kita di hadapan Allah. Yang penting kita mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma kadang-kadang masalah kampret. Ini kata Ustaz, katanya Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal-tanggal ganjil, tanggal 21 rame ke masjid. Terus sampai bawa termos, bawa bantal, sekalian bawa spray bednya. Mau ini, kalau mau tidur sih, memang sih boleh, tidak apa-apa, sah itu juga etika seperti itu. Tapi harusnya tidak seperti itu. Justru zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang lebih penting, jangan ditunggu-tunggu. 21 datang, 22 tidur di rumah, 23 pergi lagi. Coba kalau kita sudah mengencangkan ikat pinggang, dalam pengertian sarungnya sudah kencang, bajunya sudah rapi, 21, 22 sampai tanggal 30. Kalau sampai tanggal 30, insya Allah kita tidak akan terlewatkan. Ustaz, di pengajian lain ada yang tanya ke saya, kalau saya kan perempuan, kalau nggak ke masjid bisa nggak ngetikaf di rumah? Itu kan ya, kan saya mah perempuan. Bagus untuk perempuan, etikaf di rumah, perbanyak baca Quran di rumah, nggak usah tidur, itu maknanya. Ya. Atau Ustaz capek ya, capek masih tidur, ya ini maknanya.
Yang jelas bagi perempuan itu boleh i'tikaf di rumah, tidak ke masjid pun. Yang penting zikrullah, pikir dan hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tetapi jangan salah, dalam sebuah hadis dikatakan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un ilal 'atsa wal ju'. Itu lawannya yang tadi. Kalau tadi orang puasa dengan iman dan kesungguhan, dia akan dihapus dosa-dosanya. Tetapi pada sisi yang lain, Rasulullah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min syiyamihi illal 'atsa wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, yakni pahalanya tidak dapat kecuali hanya lapar dan haus saja. Na'udzubillah, subhanallah. Dari muncul pertanyaan kepada kita, Ustaz, siapa sih orang yang termasuk seperti itu? Itu hanya Allah yang tahu. Tetapi menurut para ulama, ada beberapa hal yang mengakibatkan kita berpuasa tetapi kita tidak mendapatkan pahalanya. Apa? Yang pertama, penyebabnya adalah menurut para ulama, pertama, kita tidak menjaga syarat dan rukun puasa. Saya mau tanya, rukun puasa ada berapa? Jadi nanti Ustaz pertanyaannya, kalau saya tahu mas saya B yang ngajar, katanya gitu ya Bu ya. Yakin di sini mah tawadhu, ibu-ibu di sini mah kadang-kadang mah sudah tahu juga, biarin aja sih, nanti biar aja yang ngomong, katanya gitu ya. Rukun puasa itu minimal menurut para ulama ada dua. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua imsak. Ya, itu adalah rukunnya puasa. Kalau kita meninggalkan dua perbuatan ini, maka akan termasuk pada golongan orang-orang kam min shaimin laisa lahu jazaa'un ilal 'atsa wal ju'. Apa? Pertama, kita tidak menjaga rukunnya. Rukun puasa ada dua. Yang pertama an-niyah, mau tidak mau. Karena Allah melalui Rasulnya katakan kan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Maka rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya, dikatakan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta Ibnu Majah, ini dari Hafsah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yubayyin siyam qabla al-fajr fala siyama." Ngerti boten? Ngerti enggak Bu? Enggak. Rasulullah katakan, "Man lam yubayyin siyam qabla al-fajr fala siyama." Ini berkaitan dengan kapan kita harus berniat melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah katakan, kalau melihat hadis ini, niat kita berpuasa itu harus dilakukan sebelum fajar datang. Apa artinya? Sebelum waktu imsak. Harus niat, karena Rasul katakan, malam yubayyin niat, malam yubayyin siyam qabla al-fajr fala siyama. Siapa saja yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, kalau ibu-ibu meyakin, tapi kan kadang-kadang suami kita kelalen itu apa ya? Lupa, alhamdulillah berarti sudah jadi orang Cilegon asli.
Tuh ya, siapa tahu anak kita yang sudah balik lupa, mantu kita, anak kita diingatkan oleh kita, niat dulu. Kapan niat itu? Sebaiknya sebelum waktu fajar. Ustaz, saya mau baca niatnya tadi aja. Saya mau berniatnya. Beda niat dengan talaput ya. Niat dengan talaput itu lapar, melapatkan, itu lain ya. Ada niat, ada talaput. Kalau niat kok di hati, saya akan berpuasa, itu di hati. Kalau talaputnya bagaimana Ustaz melapatkannya? Nawaitu sauma qadim an ada ifal syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Itu talaput, itu melapatkan. Walaupun kata Imam Asy-Syafi'i itu juga sama, hukumnya wajib diucapkan kalau Syafi'iyah ya. Tapi kok di hati saya akan berpuasa besok, itu di sini nih. Karena niat itu kan qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Kalau kita tanpa niat, maka puasanya tidak sah. Maka menurut para ulama, kalau puasa wajib itu wajib niat i'tiqadnya itu sebelum fajar. Beda dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah mah itu tiba-tiba bapaknya lagi kerja, berangkat kerja, anak-anak juga lagi camping seminggu nggak ada di rumah. Ada kita doang sendirian, barang udah jam 9 males amat masak, udahlah mau puasa aja. Itu boleh kalau sunat mah, ya. Udah kita niat aja, saya sudah puasa sunnah aja, kebetulan hari Kamis atau hari Senin misalkan. Puasa udah sah, boleh kalau untuk sunat mah. Tetapi kalau untuk wajib, ulama katakan harusnya dengan merujuk pada hadis tadi harus dilakukan sebelum fajar. Satu. Maka Rasul katakan orang yang tidak takyid, tidak mengiktikadkan niat berpuasa besok, maka puasanya akan masuk dalam kategori kamil shaimin laisa lahu jazaa'un illal 'atsha wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya cuma mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Salah satunya adalah dia tidak menjaga rukun. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ya. Jadi kalau sunnah boleh ya, kalau yang wajib diupayakan karena di sini dikatakan, Ustaz, kalau sunnah sampai kapan? Kalau puasa sunnah mas sebelum Syawal boleh Ibu. Misalkan Ibu pagi-pagi nggak makan, nggak minum, tiba-tiba jam 11, udahlah puasa aja, niat aja di situ. Itu puasa sunnah, membolehkan. Dari mana Ustaz? Ini keterangannya dikatakan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1154. Tentang niat puasa sunnah boleh di siang hari sebelum Syawal, sebelum matahari di atas kita, itu boleh. Tapi kalau puasa wajib maka diucapkan atau diiktikadkannya, tabyidnya, yubayyitun niatnya itu, yubayyitu siangnya, tabyid untuk berpuasanya, niat puasanya harus dilakukan sebelum fajar, berujung pada hadis tadi. Ustaz, tapi biasanya setelah tarawih itu kan iya. Itu sudah masuk fajar belum? Kan belum, maka boleh, tidak apa-apa. Makanya kalau saya sarankan, berjamaah juga tidak apa-apa. Kita talaput niat, talaputkan, lapatkan. Si imam sudah beres, baca doa kamilin, sudah tuntas semua, baca nawaitu sauma qadim. Ustaz susah bacaan itu mah, ya udah tuh pakai bahasa Indonesia. Saya niat berpuasa besok. Nah, gitu mananya. Ya. Nah, di sini. Ustaz, apa boleh enggak? Misalkan ini satu niat untuk satu malam saja atau untuk satu bulan? Itu ada jumhur ulama mengatakan ini berbeda pendapat itu ya. Ada yang membolehkan, jumhur mengatakan itu niat harus dilakukan tiap malam. Kalau sudah jumhur berarti itu kebanyakan para ulama, ya, kebanyakan para ulama. Di sini dikatakan Syafi'i, Imam Al-Hanafi mengatakan harus dilakukan tiap malam. Yang mana i'tiqad niat untuk berpuasanya itu, ya. Tetapi ada ulama yang membolehkan satu kali niat yang menggambarkan untuk satu bulan penuh. Ya, yang mana ucapannya? Ada kan? Yang mana ucapannya itu?
sauma syahri Ramadan. Bisa ya, sejak berpuasa untuk 1 bulan Ramadan boleh ya, atau nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Itu talafuznya ya Bu ya, itu lafadznya. Kalau niat itu di hatinya, itikad kitanya, saya ingin insyaallah untuk berpuasa 1 bulan, itu di hatinya ya. Nah itu maknanya. Jadi kalau kita meninggalkan itu, yakni tabiyyah, meniatkan untuk berpuasa, maka kata Rasulullah SAW, pada siamalah, dia tidak termasuk pada kategori orang-orang yang berpuasa. Waduh, ternyata jamnya sudah sedikit lagi 5:30, padahal masih panjang ini, baru 1 ini. Dan eta si ibu-ibunya melit mau ngajinya, ngerti tuh melit ngerti tuh, melit ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin, untung sih enggak pada ngerti. Ngerti. Allah. Ya, yang pertama, jadi niat ya. Jadi niat itu boleh untuk di 1 bulan kan, Bu ya, tidak apa-apa mananya. Lalu yang kedua, rukun dari puasa itu adalah al-imsak, yakni menahan. Menahan dari apa Ustaz? Menahan karena yang namanya puasa itu kan menahan hawa, makan, minum dan hawa nafsu, nafsu syahwatiyah maupun nafsu amarah. Ya, jadi kapan mulainya? Sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kalau kita sekarang sudah ada tanda khususnya imsak, tapi diupayakan jangan sampai kita terlalu ngikutin TV, ya. Karena kalau dia kan waktunya ada perbedaan dengan kita, ya. Lebih baik kita lewatkan daripada kita kurang. Karena nanti di sini ada. Ternyata kalau begitu kesalahan menentukan itu salah besar. Beda orang lupa, beda orang salah karena salah menentukan, kelewatan waktu. Itu bahkan Masya Allah, pahalanya akan terhapus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, al-imsak itu adalah menahan diri dari hawa nafsu namanya, dari hal-hal yang membatalkan kepada puasa. Ya. Nah, menurut para ulama, golongan orang yang masuk dalam kategori orang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, cuma rasa lapar dan hausnya saja, itu adalah yang pertama, yakni orang-orang yang berpuasa yang tidak menjaga rukun puasanya. Yang kedua, tidak menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ya, ada berapa yang membatalkan? Banyak Ibu. Yang paling pokok, yang pertama, hal yang paling membatalkan dalam puasa itu adalah aklu wa syarab, yakni makan dan minum, atau dalam bahasa kitab Sulamut Taufik dijelaskan ma wasala amdan ilal jawf, yakni apapun, baik mungkin makanan atau apapun bentuknya, mawasala amdan ilal jauh, barang yang masuk ke dalam perut itu bisa membatalkan puasa. Kalau kita tidak jaga, maka tidak mustahil puasa kita tidak berpahala, yang hanya menghasilkan rasa lapar dan dahaganya saja. Ya, itu maknanya harus dijaga kita. Bagaimana Ustaz? Ini landasannya dari mana? Ibu buka Quran surat Al-Baqarah ayat 187, bahwa makan dan minum serta apa yang masuk ke dalam perut bisa membatalkan pahala puasa kita. Makanya kalau orang yang betul-betul ikhtiar, orang betul-betul hati-hati Ibu, ya kadang-kadang kalau habis sahur, kadang-kadang kan pengennya itu BAB ya, BAB. Kebetulan lagi, wah ini harus jorok ya, jangan diomongin. Kebetulan kadang-kadang nempel, nggak langsung pluk turun, ketarik lagi ke dalam. Orang yang betul-betul ikhtiar itu akan menjaga, karena itu pun bisa membatalkan, karena dia hati-hati udah keluar, ya. Atau Ibu masuk nyelam di bathtub jam 12. Ya kamar apa, tempat mandi yang di kamar mandi itu di bathtub, ketiduran, aduh begitu misalkan, tiba-tiba belek-bek apa, buang angin kan. Nah itu harus ikhtiar kita. Bisa nggak kita menjaga tidak ada air hayatnya yang masuk?
Kalau itu bisa aman, kalau tidak bisa ada yang masuk. Kalau masuk dalam kategori ini khawatir masuk dalam kategori membatalkan. Ya, maknanya itu berbeda. Tapi kalau di sini, bagaimana kalau lupa Ustaz? Kalau lupa tidak ada hukum ya. Ibu misalkan, saya sering bercanda sama anak-anak, nah kalau makan satu piring membatalkan puasa enggak? Kalau lupa enggak? Ini mah ingat ini mah, makan satu piring batal enggak puasanya? Enggak batal. Yang batal yang mana? Yang suapan pertama, yang batalin puasanya. Satu piringnya itu mah ngenyangin. Tapi kalau lupa tidak ada hukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jam 9 misalkan ibu-ibu habis beberes, lupa lagi puasa memuluk, betul sudah habis kita setengah piring, baru ingat astagfirullahaladzim. Tunda itu piring, langsung kumur-kumur, sikat gigi bila perlu, ibu lanjutkan puasanya. Maka itu sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Nggak perlu niat lagi, bukan meneruskan. Ya, itu ya. Nih persoalan dengan makan dan minum itu. Ada lagi orang, Ustaz, saya katanya di bulan Ramadan pada saya mau menghilangkan aja kan katanya sunnah berkumur-kumur ya kalau dulu itu gitu. Saya mah nggak mau lah katanya takut batal puasanya. Batal nggak kalau orang kumur-kumur sedang berpuasa? Tidak, ya. Atau pakai bersiwak. Siwak itu apa ya? Tidak kayu arok, kayu siwak. Ya gitu ya. Dan gitu itu sunnah Rasulullah gitu tuh. Di bulan puasa atau istinsaq. Istinsaq itu apa Ustaz? Masukin air ke hidung ketika berwudu. Itu tidak apa-apa, tidak batal. Kata Rasulullah SAW. Sikat gigi yang ya, ulama mengatakan sikat gigi itu sama dengan siwak, sama dengan istinsaq. Karena lingkungan di mulut tidak masuk dalam tenggorokan. Karena prasyarat makan minum itu dia masuk dalam tenggorokan. Ya. Yang penting catatannya bisa nggak kita menjaga tidak sampai ke tenggorokan masuk ke mulut. Kalau kita bisa ikhtiar tidak apa-apa. Ini hadisnya. Walladzi nafsi biyadihi lahulul buka misalimi artinya berintallahi ta'ala min misi. Tetapi kumur-kumur, istinsaq, bersiwak, sikat gigi itu makruh menurut madhab Imam Syafi'i. Makruh maka tidak berdosa. Yang penting kita mampu menjaganya. Usilah bulan puasa mampu abadnya nggak apa-apa. Iya, kenapa? Rasulullah katakan demi zat yang mengutusku sesungguhnya bau napasnya orang yang berpuasa itu lebih mulia dan lebih agung daripada wanginya misik. Ini Rasulullah katakan, ya. Jadi, tapi kalau memang akan membawa madarat yang lebih baik dibersihkan. Ada lagi persoalan, Ustaz, saya sore-sore lagi masak. Kan takut nggak enak kan kalau nggak dicicipi ya tiba-tiba harus dicoel gitu. Udah pas nih misalkan boleh tidak? Silakan. Yang penting jaga jangan sampai masuk. Tetapi udah enak ditelan lah itu mah harusnya bagaimana? Diizin dulu di lidah, udah kerasa, udah buang sama ludahnya. Itu boleh. Kiasnya kemana? Kias ke istinsaq tadi. Sama dengan kita siwak, sama kita dengan kumur-kumur, sama kita dengan memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Diperbolehkan. Yang penting mampu menjaganya. Tapi hari sudah jadi chef chef ya, chef di keluarga atau jago masaknya, diperkirakan juga sudah enak pasti lah. Iya, ya itu boleh ya. Nah itu makanan. Ada lagi Ustaz, saya mah kadang-kadang udah 5:30 saya tahu, tapi ini kagok gitu. Iya, salah ibu nggak dari tadi datangnya. Ada lagi soalnya Ustaz, saya sore-sore Ustaz jam 4. Kenapa? Nah
nanti itu malam Jumat bapaknya biasanya mah gegerewul apa lagi ya. Ya pokoknya sudah tidak bisa dikendalikan Ustaz. Lalu apa hubungannya? Hari diikutin sayanya tak belum siap hamil lagi, makanya pergi berkebun bidan. Mau ngapain? Disuntik. Suntik apa? Suntik KB. Iya kan? Boleh tidak Ustaz? Ulama secara mutlak jumhur mengatakan boleh. Boleh, tetapi makruh. Lebih baik tunggu sih nanti habis sholat tarawih, karena bidannya juga standby kalau bulan puasa mah. Ya, nanti saja malam itu boleh kalau orang di KB mah. Tapi kalau ibu-ibu di rumah, misalkan kebetulan anaknya dokter atau perawat, lagi lemes dalam keadaan puasa, kata si Ustadz kalau disuntik mah boleh. Nong, ibu lagi lemes lapar. Terus apa? Coba sih cari lagi infusan. Cari infusan kan itu kan jam makanan, ada glukosanya, ada apa? Diinfus, ditanya ibu masih puasa enggak? Alhamdulillah puasa tapi seger berkali infus. Itu mah batal puasanya. Tidak boleh karena mawasola amdan ilal jauh. Ya, itu hati-hati maknanya. Ya, mangga. Iya. Sementara di sini tuh kadang-kadang di Jakarta aja belum ada, sudah waktu buka puasa kan ada. Tapi di sini sudah ada. Itu gimana Ustaz? Kita ikut yang ada di sini. Kita harus ikut wilayah setempat. Walaupun Di Jakarta belum ada juga nggak problem. Karena kita harus mengikuti jam di kita. Di kita sudah, karena orang yang ada di masjid itu pasti sudah terlihat. Bahkan kalau ada kayak gini kan sudah gitu. Insya Allah kita ikut wilayah setempat saja. Kadang-kadang salah kaprah kita mah. Saya ingat dulu waktu di kampung dan mendengar sirine itu kan miung yang di radio. Padahal yang di radionya mampu puasa, enggak. Boro-boro ngerti agama itu tuh. Iya kan? Kadang-kadang maka kita untuk ikhtiar melihatnya ke sana. Atau kita punya nanti biasanya menjelang bulan Ramadan 1 hari lagi atau pas saat bulan Ramadan dari Kementerian Agama atau dari lembaga-lembaga lajnah dari Cibeber biasanya ada mengeluarkan kalender. Karena ikut di situ aja waktunya. Jadi patokan itu jangan ke adzan di TV, jangan, nggak usah. Kita lihat di situ aja ikhtiarnya. Atau di masjid sudah ada, kita seimbangkan dengan waktunya, ya. Lanjut Bu ya, itu sudah ya. Yang lanjut nih, yang terakhir lah, yang membatalkan usulnya banyak nanti. Tapi yang paling pokok, pertama makan dan minum, yang keduanya melakukan jima. Apa itu jima Ustaz? Ya Ustaz, Ustaz KB kok. Melakukan hubungan suami istri. Walaupun suami istri Ustaz, iya. Kapan Ustaz tidak diperbolehkan yang siang hari, kalau malam apruk-aprukan di semodol. Iya, yang dilarang itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Aduh, na'udzubillah subhanallah hindari. Pertama jima, tidak boleh. Misalkan ini imsaknya jam 5 lewat 10 menit. Kita jam 5.12 masih apruk-aprukan. Maka itu kita sudah berdosa di hadapan Allah. Dosanya Pak Ustaz, dia harus imsak, harus menahan diri sampai maghrib tetap berpuasa, tetapi dia harus qada di waktu yang lain. Dia pun harus membayar kifarat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kifaratnya Pak Ustaz, kifaratnya yakni yang pertama dia harus puasa 2 bulan berturut-turut di bulan yang lain. Kelihatannya sepele, ada Ustaz jangan apa-apa. Kan istri-istri kita sih ngasih uang belanja sih kita, masa kita sih marah nggak boleh. Bukan nggak boleh, nanti malam boleh. Selama puasa dilarang. Kalau melakukan seperti itu bayar kifarat. Puasanya langsung sampai sore dia, tapi tidak dihitung puasa, dia harus mengqada di bulan yang lain. Kifaratnya apa? Kifaratnya dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus karena berturut-turut. Mutawalian harus berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Mungkin sekarang mah iya, mungkin bina-bina kelewatan umur 40 tahun masih begitu aja mah.
Coba muhasabah dulu sewaktu kita muda, pas saat pengantin baru, pernah nggak melakukan begitu? Kalau kita melakukan seperti itu, taubat kepada Allah, bayar kifarat sekarang, karena dosa itu belum dihapus oleh Allah, belum. Ya, maknanya begitu. Nggak usah izin sama bapaknya, bapak ya dulu kita lagi hot-hotnya. Ya, mungkin karena masih baru, masya Allah bulan puasa atau apa diterobos balik. Misalkan, yuk Pak kita bayar kifaratnya, bayar 2 bulan berturut-turut. Ustaz kalau nggak kuat bagaimana? 2 bulan berturut-turut. Maka kamu harus membebaskan budak atau hamba saya 1 orang. Cari di kemudi. Kalau ada nih kuping saya sebelah. Susah kan? Suruh siapa bulan puasa jadi nembak baik. Iya. Kalau sudah tidak bisa juga seperti itu, maka kata Rasulullah SAW harus memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang, masing-masing orangnya 1 sok atau 1 mud. 1 mud itu kurang berapa Ustaz? Kalau dikonversi sekarang kurang lebih 576 gram. Apa Ustaz kalau emas? Waduh, keleleran kita Ustaz. Bukan emas, tapi makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Beras. Maka sehari kita melakukan seperti itu, maka kita wajib membayar kifarat, memberi makan 60 fakir miskin sebanyak 60 orang, 1 orangnya kurang lebih 6 on. 6 on itu kan kurang lebih 576 gram, itu berarti 6 ons. Berarti 60 orang kali 6 on, 6 kali 6, 36, itu kurang lebih 36 kilo. Murah Ustaz. Iya murahnya, tapi dosanya kalau itu tidak dibayar kifaratnya tidak akan terhapus. Neraka jahanam bagiannya. Neraka jahanam itu bukan buat orang kafir saja, tapi buat kita orang Islam yang meninggal membawa dosa tidak ditaubati, maka harus bayar kifaratnya. Itu maknanya. Ya, di sini mah tidak ada, insya Allah solehah KB di sini mah. Kalau ada, jangan ragu kita untuk melakukan pembayarannya. Mungkin itu saja karena waktunya sudah sore, sudah 5:30. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah lain kesempatan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum.